Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2A dan kelas 2B. Hari ini hari Kamis kita akan belajar tematik 2B, subtema 3 pembelajaran 6 bersama Ibu Alfe. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan manfaat tata tertib di sekolah. 2. Siswa dapat membuat pertanyaan berdasarkan cerita dan menemukan arti kata berdasarkan cerita. 3. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita menggunakan pengurangan berulang dan menuliskan bentuk pembagian dan perkaliannya serta menentukan hasil pembagian dengan tabel perkalian. Sekarang kita mulai pembelajaran kita pada halaman 82, pembelajaran 6. Pembelajaran 6 pada bagian ayak mengamati menceritakan bahwasannya Nina adalah siswa yang disiplin. Kira-kira Bu Alfe, kenapa ya Nina itu dikatakan siswa disiplin? Karena pertama, Nina itu selalu menaati peraturan di sekolah. Kedua, Nina selalu tiba tepat waktu di sekolah. 3. Seragam yang dikenakan Nina itu selalu rapi dan bersih. Keempat, bahkan tugas sekolah tidak pernah Nina lupa untuk mengerjakannya. Nah, kira-kira Bu Alfe, ketika Nina itu menaati peraturan di sekolah, ada tidak manfaat yang dirasakan oleh Nina? Pasti jawabannya ada ya. Sama seperti kalian, ketika kalian menaati peraturan di sekolah, kalian merasakan tidak ada manfaatnya? Ada ya. Yang pertama manfaatnya kita akan bisa menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Kedua, Bapak dan Ibu guru kita pasti bangga dengan sikap kita yang menaati peraturan di sekolah. Nina menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Bapak dan Ibu guru menjelaskan bahwa aturan di sekolah harus ditaati, tidak boleh dilanggar. Kira-kira Bu Alfe, kalau aturan itu kita langgar, apa yang terjadi? Aturan yang dilanggar dapat mengganggu kegiatan belajar ketika kita berada di sekolah. Jadi, aturan yang ada di sekolah harus kita taati, tidak boleh dilanggar. Sekarang kita lanjut belajar kita halaman 83, yaitu tentang kegiatan futsal. Nah, Ibu Alfe kasih waktu untuk kalian membaca cerita kegiatan futsal pada halaman 83. Ketika kalian setelah membaca cerita tersebut, kalian bisa membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata adik Simba. Kalian bisa menuliskan jawabannya di buku PS tematik ya. Nah, sekarang mari kita bahas dengan membuat kalimat pertanyaan menggunakan rumus adik Simba. A. Apa? Apa yang dilakukan Made dan teman-temannya? Kalau kalimat tanya, gunakan dengan kata tanya ya. Jadi nomor 1, A. Apa yang dilakukan Made dan teman-temannya? Kalimat tanya kedua, di mana Made dan teman-temannya mengikuti kegiatan futsal? Ibu Alfe ulang. 2. Di mana Made dan teman-temannya mengikuti kegiatan futsal? Jangan lupa kalau kalimat tanya diakhiri tanda tanya. Kalimat tanya ketiga, kapan Made dan teman-temannya berlatih dalam kegiatan futsal? Kapan Made dan teman-temannya berlatih dalam kegiatan futsal? Kalimat tanya yang keempat, siapa yang mengikuti kegiatan futsal? Siapa yang mengikuti kegiatan futsal? Kalimat tanya kelima, mengapa lapangan futsal lebih kecil daripada lapangan sepak bola? Ibu Alfe ulang, kalimat tanya kelima, mengapa lapangan futsal lebih kecil daripada lapangan sepak bola? Kalimat tanya keenam,
yaitu bagaimana ukuran lapangan futsal. Kalimat tanya ke-6, bagaimana ukuran lapangan futsal. Sekarang kita lanjut halaman 84, kita akan menuliskan arti kata yang sudah tersedia pada halaman 84. Kalian bisa menuliskan jawabannya di buku PS tematik. Mari kita menjawabnya. Nomor 1. Arti futsal. Arti futsal itu artinya permainan sepak bola dengan lapangan dan gawang lebih kecil di mana jumlahnya hanya terdiri dari 5 orang pemain. Kedua, kegiatan. Kegiatan itu artinya aktivitas atau pekerjaan. Ketiga, hobi. Hobi itu artinya kegemaran atau kesenangan. Keempat, durasi artinya lamanya sesuatu berlangsung atau rentang waktu. Kelima, lapangan. Lapangan itu artinya suatu tempat atau tanah yang luas. Kita lanjut belajar kita halaman 84. Ayo berhitung, di mana kita bisa menentukan hasil pembagian dengan menggunakan tabel perkalian. Kira-kira bagaimana caranya ya Bu Afe? Perhatikan penjelasan Bu Afe pada video berikut ini. Sekarang kita belajar halaman 84. Kalian pasti sudah belajar dengan mengisi tabel perkalian ini. Hasil pembagian dapat ditentukan dengan menggunakan tabel perkalian. Perhatikan tabel perkalian berikut. Coba kalian lihat, ada tabel yang di bagian atas ini namanya kolom. Tabel yang ke bawah ini namanya baris. Nah, Ibu Afe kasih contoh soalnya ya. Nomor 1, 28 dibagi 4. Bagaimana kita menentukan hasil pembagian ini? Caranya adalah kalian perhatikan pada tabel ini, cari terlebih dahulu bilangan 28 yang letaknya di baris 4. Kita cari ya, bilangan 28 yang letaknya ada di baris 4. Setelah itu, kalian perhatikan letak kolomnya ada di angka berapa? Letak kolomnya ada di angka 7. Berarti artinya itu 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Begitu caranya ya, berarti 28 dibagi 4 adalah 7. Nah, sekarang 80 dibagi 10. Artinya kalian perhatikan bilangan 80 yang letaknya ada di baris 10. Setelah itu kalian perhatikan letak kolomnya ada di angka 8. Berarti 80 dibagi 10 hasilnya adalah 8. Nah, sekarang nomor 3, 32 dibagi 8. Artinya bilangan 32 letaknya ada di baris 8. Kita perhatikan ya. 32 letaknya di baris 8. Nah, sekarang kalian perhatikan letak kolomnya ada di angka 4 ya, berarti 32 dibagi 8 hasilnya adalah 4. Sekarang nomor 4, 21 dibagi 7. Bilangan 21 letaknya ada di baris angka 7. Bilangan 21 letaknya ada di baris angka 7. Perhatikan letak kolomnya ada di angka 3, berarti 21 dibagi 7 adalah 3. Contoh soal berikutnya, tuliskan bentuk pengurangan berulang, pembagian, dan perkalian berdasarkan soal cerita berikut. Contoh soal nomor 1. Di kantin sekolah ada 30 kue kering. Kue tersebut akan dimasukkan ke dalam 6 kaleng sama banyak. Berapa banyak kue di setiap kaleng? Artinya ada 30 kue kering
30 kue kering ini akan dimasukkan ke dalam 6 kaleng dengan jumlah yang sama banyak. Kira-kira berapa banyak kue di setiap kaleng? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian menggunakan diketahui, ditanya, dijawab, dan jadi. Ya, diketahuinya berdasarkan soal ceritanya. Di kantin sekolah ada 30 kue kering. Kue tersebut akan dimasukkan ke dalam 6 kaleng sama banyak. Itu diketahui ya. Yang ditanya adalah berapa banyak kue di setiap kaleng. Dijawab. Bentuk pembagiannya adalah 30 dibagi 6. Bentuk pengurangan berulang adalah 30 tanda bagi, tanda pembagian diganti diubah dengan tanda pengurangan. Kenapa? Karena pembagian itu adalah pengurangan yang berulang sampai habis atau sampai 0. Jadi dikurang berapa? Dikurang 6. Berarti 30 dikurang 6, 24. Dikurang lagi 6, 18. Dikurang lagi 6, 12. Dikurang lagi 6, hasilnya 6. Dikurang lagi 6, hasilnya 0. Sama dengan 0. Hasil pembagiannya sama dengan, ada berapa hasil pembagiannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasil pembagiannya adalah 5. Bentuk perkaliannya sama dengan, coba kalian lihat ada berapa kalengnya? Ada 6 kaleng dikali. Nah, dikali berapa hasil pembagiannya? 5. Berarti 6 dikali 5. Jadi, banyak kue di setiap kaleng adalah 5 kue. Tugas tematik hari ini adalah buatlah kalimat pertanyaan dengan menggunakan rumus adik Simba. Masing-masing satu kalimat pertanyaan. Untuk membuat kalimat pertanyaan, kalian terlebih dahulu menonton video yang berjudul Cerita Si Corona. Tugas tematik dikerjakan di buku PS tematik, difoto dan dikirimkan ke guru masing-masing. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap semuanya dapat mengerti ya. Tetap semangat belajar, walaupun kalian berada di rumah, jaga selalu kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa agar Tuhan memberikan kita kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.